Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi waktu sekarang adalah waktu berkembang. Dan untuk perkembangan itu Tuhan lebih berkasihan untuk memberi kepada kita daripada Raja Firaun dan orang Mesir. Jadi orang Mesir itu memberikan segala kebutuhan bangsa Israel, itu menunjukkan Tuhan kita melebihi kasihnya dari itu. Walaupun mungkin itu Raja Firaun itu karena takut dia bangsa Israel kelamaan di situ, takut mereka kena tulah terus, mungkin begitu. Tapi Tuhan lebih sanggup menolong kita. Ini sebabnya kita ini tidak boleh yang khawatir-khawatir, tidak boleh bimbang-bimbang. Waktu ini masa kemuliaan, Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan ada yang khawatir, ya bisakah dalam kekudusan, bisakah di dalam penyempurnaan, bisakah gereja Tuhan yang jaya, yang tidak bercacat celah. Saya bilang, saya yakin dengan iman, bisa. Kita bersyukur saat ini kita boleh berada dalam persekutuan memuji Tuhan dan memperhatikan firman-Nya. Saya menyapa bagi kita semuanya, bahkan saudara-saudara yang lain yang ada di mana saja pun berada, boleh tersambung dengan media sosial yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, mulai dari perikop paling atas, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya mohon kita bersama membacanya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita sudah membaca bersama-sama bahwa untuk apapun ya di bawah ataupun disebut di bawah langit ini ada waktunya. Saya memperhatikan bahkan untuk kita menerima kasih anugerah Tuhan itu pun ada waktunya. Itu sebabnya kita semua harus memperhatikan waktu. Itu sebabnya saat-saat sekarang sering kita lihat handphone kita juga cantumkan di situ, sampai pun supaya kita tahu waktu-waktu cuaca. Makanya di handphone kita juga ada ramalan cuaca. Kalau saudara ingin, kalau itu nggak ada, mohon diperbaiki setelahnya biar ada di situ. Jadi sampai pengetahuan
waktu cuaca, apakah mendung, apakah panas. Nah, jadi memang beruntung kalau kita boleh tahu itu. Jadi kalau panas, jemuran disiapi, kalau mendung nggak usah nyuci dulu, ya. Jadi semuanya sudah. Nah, sekarang dalam suasana rohani kita bisa juga melihat mulai dari pelajaran tentang kehidupan bangsa Israel. Tuhan juga membiarkan mereka sampai selama 400 tahun bisa mengalami diperhamba, tetapi itu disebut juga pembentukan bagi mereka mengalami banyak sengsara. Dan ada waktu juga mereka keluar, dan waktu mereka berjalan keluar dari situ menuju sasaran tanah yang Tuhan berikan, tanah perjanjian di tanah Kanaan. Mereka juga ada waktu berjalan 40 tahun lamanya. Lewat 40 tahun itu, maka itu dianggap gugur atau mati di tengah jalan, atau tidak dapat lagi menerima berkat dari sasaran. Semua ada waktunya. Bahkan dari Adam itu sampai Yesus datang kembali, Tuhan sudah menentukan semua teratur, ada waktunya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita akan menjadi bijaksana, bisa mengerti, dan khususnya bagi hari kedatangan Tuhan sebagai penutup dari segala waktu di bumi ini. Karena kalau di Yerusalem baru itu bukan waktu lagi disebut, tapi adalah kekal. Ya, jadi waktu itu hanya di sini. Itu sebabnya kalau nanti di Yerusalem baru nggak pakai tanda-tanda waktu. Tanda-tanda waktu itu adalah matahari, bulan, dan bintang. Nanti di sana hanyalah terang dari Bapa Surgawi, terang dari anak domba Allah, itu yang ada nantinya. Saudara-saudaraku, saat sekarang adalah waktu untuk berkembang, waktu perkembangan, dan untuk itu Tuhan memberi segala kelengkapan untuk itu. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, apa saja yang mereka minta selagi ada di Mesir, semua diberikan, asal mereka cepat pergi, karena waktu dijajah sudah cukup. Maka Raja Firaun bersama dengan rakyat itu juga semua berusaha menolong, mencukupkan bangsa Israel supaya semua mereka sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Mereka berangkat, dan kebutuhan itu tidak tanggung-tanggung. Emas juga yang buat, yaitu tempat kemah sembahyang itu, untuk pelita saja itu besar sekali, ya. Belum lagi untuk pelita emas
ya pelita emas, meja roti, mesbah dupa, dan juga ya tabut perjanjian. Banyak sekali. Jadi tidak susah-susah mereka memberi. Ibarat kalau umpamanya itu orang gereja, wah, kalau orang gereja belum tentu bisa begitu, masih repot. Kadang uang 20.000 lebih ditukar dulu. Karena orang Mesir dulu asal mereka cepat pergi apa saja dikasih, sehingga bangsa Israel cukup untuk membangun, padahal mereka di padang gurun gantian padang belantara dia, tapi di situ mereka bisa membangun kemah yang sangat mahal itu. Dan bangsa Israel harus menggunakan waktu itu tepat, semuanya harus. Jadi kita juga masa kemurahan itu ada waktunya. Bahkan untuk pribadi-pribadi itu ada waktunya. Ya, itu saudara-saudaraku. Ya, jadi sebenarnya waktu untuk sesuatu itu Tuhan sudah tentukan. Ya, kalaupun masih ada waktu, itu bukan untuk mengulangi itu lagi. Sebenarnya sudah untuk maju terus. Begitu maunya Tuhan. Jadi masa gereja juga sekarang ini adalah waktu masa perkembangan. Kenapa waktu masa perkembangan? Karena dari waktu Tuhan Yesus, jangan terlalu kencang biar bagus. Kalau terlalu kencang juga enggak terlalu bagus. Nah, cukup. Jadi waktu Tuhan Yesus juga ada masa kemurahannya, ya. Jadi keselamatan itu juga ada waktunya untuk didapatkan. Itu sebabnya saya perhatikan juga dalam perjanjian lama, ada juga dalam perjanjian baru juga, ada juga waktu inilah masa kemurahan, waktu inilah masa keselamatan itu. Ini jadi itu ada masa-masanya. Saya ingat dalam perjanjian baru, ya ada yang ingat Korintus kali ya. Nah, jadi ya 1 Korintus 6 kalau nggak salah. Hari ini adalah masa kemurahan itu, ya. Itu ya. Ya, 1 Korintus, 2 Korintus 6. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi waktu sekarang adalah waktu berkembang. Dan untuk perkembangan itu Tuhan lebih berkasihan untuk memberi kepada kita daripada Raja Firaun dan orang Mesir.
Jadi orang Mesir itu memberikan segala kebutuhan bangsa Israel, itu menunjukkan Tuhan kita melebihi kasihnya dari itu. Walaupun mungkin itu Raja Firaun itu karena takut dia bangsa Israel kelamaan di situ, takut mereka kena tulah terus, mungkin begitu. Dan Tuhan lebih sanggup menolong kita. Ini makanya kita ini tidak boleh yang khawatir-khawatir, tidak boleh bimbang-bimbang. Waktu ini masa kemurahan, Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan ada yang khawatir, ya bisakah dalam kekudusan, bisakah di dalam penyempurnaan, bisakah gereja Tuhan yang jaya, yang tidak bercacat celah. Saya bilang, saya yakin dengan iman, bisa. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita sudah sering dengan pembacaan biar di 1 Korintus pasal pertama juga ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Penyataan itu maksudnya kedatangannya yang kedua. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi meneguhkan itu apa yang kurang diperbaiki, sudah sampai di mana kita diberikan kekuatan, pokoknya sampai beres perjalanan. Ya, dan kalau bangsa Israel sampai mendapat tanah perjanjian, kalau kita sampai Tuhan Yesus datang, dan pertama kita menggenapi 1 Tesalonika 4 ayat 16, ya Tuhan datang di udara dan orang yang mati dalam Tuhan hidup, kita yang masih hidup diubahkan, baru kita diangkat naik ke udara. Haleluya. Saya senang. Jadi Tuhan sanggup menolong kita sampai di situ, sampai ke pengangkatan. Sampai kita mengalami indahnya pertemuan dengan Yesus. Dan disebut jaminannya adalah ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini kesetiaan bukan kesetiaan manusia. Ini kesetiaan Tuhan yang maha benar, maha kudus, maha baik. Dia pokoknya maha semua. Itu jaminan kita. Kalau manusia biarpun berjanji kadang masih miss. Miss itu artinya masih gagal. Manusia mungkin tidak bisa menggenapinya. Manusia mungkin ada juga bohongnya. Segala macam lah ya. Jadi terbatas. Tapi kalau ini bukan hanya disebut Tuhan kita, tapi Tuhan kita adalah setia. Jadi apa yang tertulis dalam firman itu, ya dan amin. Harus kita gumuli, saudaraku. Ya, harus, ini pedoman kerohanian kita. Banyak itu sudah kita baca, baik juga di dalam Filipi juga kita sudah lihat itu, Filipi 2 atau Filipi 1 ayat 6, ada yang bantu juga baca. Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Iya. Jadi jaminannya itu sampai ke sana. Itu seperti bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Dengan mujizat keluar dari Mesir dengan segala kekayaan. Menyeberangi laut kosong dengan mujizat yang luar biasa. Semua kagum, dunia kagum sampai sekarang. Ada lagi filmnya itu, The Ten of the itulah, ya kan? Itulah judulnya, 10 hukum. Ya, itu dunia kagum dengan itu. Dan kalau mereka juga ya melewati baik juga gurun-gurun, melewati hutan-hutan, semua dilewati, melewati kota-kota yang bertumbuh sangat kuat seperti tembok yang terkenal, tembok Jericho. Tapi bersama Tuhan semuanya dilalui. Bersama Tuhan menang. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini perjalanan kita sampai mendapat kita bersama Tuhan. Pengangkatan dan nanti sudah itu turun lagi di kerajaan 1000 tahun. Kita sering mendengar ini bukan hanya kata-kata. Permulaan masuk di dunia ini adalah melalui Taman Eden. Dan nanti permulaan masuk di Yerusalem baru itu juga ya firdausnya secara rohani, itulah kerajaan 1000 tahun. Taman Eden juga disebut firdaus. Kerajaan 1000 tahun juga itu firdaus. Itu pembuka dan penutup. Nah, kita sudah lihat juga perjalanan penebusan dari Yesus. Yesus menyelamatkan manusia, tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi dia merendahkan diri. Nah, ini perjalanan itu. Jadi ada waktu dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia dan dalam keadaan hamba, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menunjukkan kesetiaan sampai dengan mati tersalib. Dan dia dikubur dalam kubur 3 hari, dan pada hari Minggu pagi dia bangkit dan dia kembali kepada kemuliaannya. Dan sudah selesai penyelamatan bagi kita. Itu perjalanan awal. Sehingga itu menjadi dasar yang pertama iman kekristenan. Dasar yang pertama. Kita sudah membuka di dalam Matius pasal yang ke-16 juga. Kita sudah beberapa kali membaca ini, firman Tuhan ini. Mulai ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Semua kita harus jelas itu. Ini. Jadi orang ragu, dan ada banyak pendeta bikin ragu juga. Ya, sudah jelas arti kata Yesus itu. Waktu kelahirannya itu malaikat sudah bilang kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya, atau
ya menyelamatkan umatnya dari dosa ya begitu. Tapi supaya jangan salah kita baca lagi deh. Aku takut salah. Coba. Ayat 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, jadi Yesus itu karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi ada kadang-kala sudah doktor, teologi, pemimpin gereja, macam-macam lagi. Bikin bimbang orang. Yesus katanya bukan juru selamat. Aduh, ya Alkitab ini mau diapain ini kalau begitu caranya. Tapi itulah memang sudah ditulis akhir zaman akan banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Makanya kita harus benar-benar teliti. Jadi harus benar-benar mengerti siapakah Yesus itu. Jadi arti Yesus atau Mesias, Yesus yang diurapi untuk penyelamatan. Anak Allah yang hidup. Ya. Kapan dia jadi anak Allah, disebut anak Allah karena dia sudah dilahirkan, ya. Itu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pondasi kerohanian kita adalah iman. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi Yesus juru selamat, Allah yang menjadi manusia. Itu pondasi, dan itu sebagai dasar yang pertama. Nah, nanti kita sudah sering juga mendengar di dalam Kisah Rasul itu, maka terjadi pertobatan, berbaptis, dan terima Roh Kudus. Sesudah itu mereka bertekun di dalam ibadah firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul, supaya tidak kesana kemari dan tidak ada satu pengertian yang salah. Dan itu persekutuan akan membawa kita sampai diubah. Jadi ada pengubahan, penyucian oleh darah Yesus, itu namanya anugerah. Jadi ada penyucian oleh firman Tuhan, itu namanya kecintaan kita kepada Tuhan, menerima firman dan melakukannya. Dan itu adalah penyucian untuk kita sampai disempurnakan. Harus sampai begitu perjalanan rohani kita. Jadi kita sudah dengar susunan kerohanian itu, dan kita juga sudah mendengar hal-hal yang terjadi penurunan. Kita sudah dengar juga tahun 100 itu para rasul sudah tidak ada lagi, dan sebagai yang terakhir adalah Rasul Yohanes. Itu yang kita sudah dengar. Dengan tidak adanya lagi rasul, itu terjadi juga kemunduran. Itu sebabnya kita berdoa, biar Tuhan mengangkat, menggenapi apa yang dia sudah janjikan dalam Efesus pasal 4 mulai 9. Coba siapa yang bantu? Efesus 4 mulai ayat 9.
Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pericikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, boleh, cukuplah. Jadi pertama Yesus menyuruh murid-muridnya, mereka bertugas beritakanlah Injil keselamatan. Orang yang sakit sembuh, orang yang tuli mendengar, yang buta melihat, ya. Jangan seperti temanku bilang, orang yang tuli melihat, ya memang bisa melihat. Saya bilang nggak bisa melihat. Dia mungkin kecepatan, keceplosan. Sehingga dia bilang, orang yang tuli melihat, orang yang buta mendengar. Iya. Tapi kalau ini orang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Itu bahasa Tuhan. Itu. Iya. Jadi itulah sebagai yang pertama. Tapi itu belum menjadi sasaran. Belum menjadi sasaran. Sama dengan bangsa Israel, mereka nggak ditindas lagi, itu sudah hebat. Dikasih lagi segala semua yang mereka butuhkan, sudah bagus. Tapi itu belum sasaran. Mereka harus tekun lagi, harus berperang lagi, harus berjalan lagi, harus mengikuti semua peraturan Tuhan. Dan sasarannya adalah sampai di tanah Kanaan. Jadi kita bagus kalau sudah berdoa, beribadah, masalah selesai, penyakit sembuh, ya cukup berkat. Jangan senang dengan itu, jangan puas, itu belum. Kalau kita lihat firman Tuhan, biarpun semua dunia ini milik daripada seseorang, tapi kalau dia tidak kaya dalam kerajaan surga, tidak ada untungnya. Saya selalu ingat itu Matius 16 ayat 26. Ada yang baca dulu. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, kita senang kalau Tuhan berikan banyak harta dunia. Tapi harus ngerti, bukan itu sasaran yang terakhir. Saya ingat juga, saya ini selalu bikin ingat-ingatan. Jadi Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 kita balik 21. Ayo. Kalau masih pas ya, tapi semoga pas kok. 12 ayat 21. Iya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jadi itu dia sudah bilang, hai jiwaku bersenang-senanglah, cukup harta bagimu sampai kapanpun. Tapi Tuhan bilang, orang bodoh, malam ini diambil nyawamu. Kemana itu yang engkau kumpulkan? Masa mau dikubur? Nggak bisa dong. Orang yang hidup harta segitu banyak disuruh kubur nggak mau. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin siapapun. Nggak boleh. Nah itulah. Jadi kita kalau Tuhan kasih dua-duanya,
berkat kita 2 kali ganda. Di sini keberkatan dan kita akan sampai ke Yerusalem baru. Jadi jangan katakan yang penting sudah keberkatan, sudah sembuh, sudah tertolong. Nah, itu kerohaniannya baru sedikit dan itu belum sasaran. Itu boleh masih ada bodohnya. Orang kaya yang bodoh. Kita nggak ada yang bodoh, semua ini orang pintar yang diberkati Tuhan. Jadi masa sekarang adalah masa peningkatan. Yang kita sudah mendengar, ya tahun 100 itu Rasul sudah tidak ada lagi. Tahun 150 penyembahan dan pujian itu sudah langsung hilang. Karena iblis itu penyembahan ini dia ingin rebut juga. Makanya kepada Tuhan Yesus dia berani bayar mahal. Dia bilang apa? Semua dunia ini kuberikan kepadamu asal engkau mau menyembah saya. Itu Matius 4 ayat berapa? 20 itu berapa? Coba. Iya. 4 ayat 9. Boleh baca. Dan ayat 8-9, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, jadi rupanya sebenarnya bagian daripada yang kita akan berikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu menyembah dan memuji Dia. Itu diinginkan juga oleh Lucifer. Ingin dia menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa di sini. Ya, kalau kuasa, yo sama malaikat Tuhan juga perang mereka masih, boleh bilang masih berimbang. Nah, yang suka nonton Mahabharata tuh. Siapa itu? Ya, itu berantem gitu. Masih kuat itu iblis. Sampai sekarang belum punah semua. Malaikat-malaikatnya masih banyak. Itu hebat itu. Jadi dia banyak kuasanya. Kalau gitu ingin menyamakan diri dengan apa? Dia mau disembah. Nah, dia ingin merebut penyembahan. Jadi sesudah rasul-rasul nggak ada lagi tergembala itu jemaat. Ya dicolonglah ini. Inilah yang pertama hilang. Ya dari kerohanian. Selain dari rasul itu, maka penyembahan itu hilang. Itu sekitar tahun 150. Sesudah Masehi. Sesudah tahun 200 baptisan roh sudah ya tidak ada lagi. Selanjutnya menyusul 230 baptisan air melalui pertobatan. Ya, kalau baptisan yang lain tanpa pertobatan iblis enggak takut. Yang ditakuti baptisan air dengan orang yang mengubur hidupnya menjadi hidup baru. Itu yang ditakuti oleh iblis. Kalau belum jelas jadi hidup baru, iblis berkata biarin aja di situ mah. Nanti dia bilang itu konsep kita itu nggak paham itu. Tapi kalau orang benar-benar sudah jadi baru, yang lama sudah dikubur, yang baru sudah datang, bangkit dalam kebangkitan Yesus, mati dalam kematian Yesus. Nah, itu ditakuti oleh iblis. Jadi tahun 230 itu baptisan air sudah tidak ada lagi. Tahun 400 iman dan keselamatan itu sudah tidak ada lagi. Pondasinya itu sudah dibongkar habis. Kalau mau bongkar rumah, apanya yang duluan dibongkar? Ya kalau Madura itu beli rumah bongkaran itu ya atapnya dulu ya, baru kayu-kayunya.
baru dinding-dindingnya, baru terakhir nanti bisi-bisi dari pondasi itu diambil lagi. Nah, makanya yang hilang itu dalam gereja mula-mula, ya pondasinya itu adalah sebagai yang terakhir adalah iman dan firman Allah. Nah, iman dan firman Allah. Baru tahun 600 itulah keadaan gereja. Biar kita tahu ini gereja dalam sejarahnya benar-benar memang begitu. Nggak ada dua gereja pada saat itu, nggak ada. Jadi inilah makanya kita harus mengerti ini. Jadi tahun 600 itu firman Allah keselamatan sudah sama sekali tidak ada lagi. Adapun ibadah tapi nggak baca lagi. Apa nanti diganti? Apa kata dari pimpinan saat itu? Termasuk pimpinan agama saat itu. Ada agama tapi bukan namanya Kristen, bukan namanya agama Yahudi. Ya agama buatan manusia. Nah, apa kata dia? Ya itulah. Tuhan sudah ampuni kamu. Ya harus yakin. Tapi kalau kita, saudaraku, kalau kita diampuni Tuhan harus sampai merasa bahwa hati kita lega, hati kita plong, yakin sudah diampuni. Kalau kata orang, enggak. Makanya bukan begitu keselamatan. Jadi keselamatan kita mengaku dosa kita langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Haleluya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Jadi tanpa pengantara. Kalau dulu pakai pengantara. Kalau kata pengantara ini belum, ya nggak bisa. Tapi kalau kita langsung, kita yakin, dan kalau kita ada menyesali kehidupan yang lama, semua dosa itu, pasti ada musik dalam hati kita. Sukacita orang yang sudah diampuni dosanya. Ini. Jadi kalau pada tahun 600 itu sudah nggak ada lagi begitu. Ya apa kata pemimpin itu? Ya itulah. Nah, dan nanti lama-lama apapun yang dikatakan itu keselamatan itu, sampai dia bilang, sudah kalian beli aja ini surat ini. Namanya surat penebusan, ya, surat penebusan dosa. Dia bilang, kalau uangmu itu nanti, ada dulu kan uang koin-koin, nah, ini pundi-pundi ini, biar muat banyak ini, ikat, tuak ke dalam, bunyi berencing, kamu dengar? Ya, apa kamu dengar? Saat itulah roh loncat langsung selamat masuk surga katanya. Begitulah. Jadi itu tidak ada firman, tidak ada keselamatan, tidak ada baptisan yang benar, tidak ada kuasa Roh Kudus, semua sudah tidak ada. Iman itu tidak ada lagi, kekudusan tidak ada lagi. Dan ini sampai 900 tahun. Nah, jadi dari turun 900 tahun. Nah, sekarang waktu naik. Kenapa saya katakan? Nah, setelah 900 tahun itu berapa tahun jadinya semua? 1500. Tepatnya 1517. Martin Luther itu dosen, dia pendidik Alkitab, dia teolog pada saat itu, matanya terbuka, maka diprotes lah ini semua. Keselamatan bukan itu. Dan caranya itu kembali kepada cara. Yesus berkata,
dalam keyakinan ini, keyakinan Petrus ini, engkaulah Mesias anak Allah. Disitulah saya bangun gerejaku. Ini persis yang diutarakan oleh Martin Luther. Makanya dia bikin protes 95. Apa namanya? Ya itulah dalil itu, protes itu. 95 dalil memprotes semua yang ada pada saat itu, kekeliruan-kekeliruan. Kalau saat itu disebut keselamatan bisa beli, keselamatan adalah iman dan perbuatan, pakai apa namanya, perantara, macam-macam lagi lah, dan tidak terlalu melarang banyak apa namanya dewa-dewa, apalagi di Roma itu terkenal dewanya ribu, kalau nggak salah sekitar 3.000, semua ada dewa Amor, dewa Sri, dewa padi itu kan, dewa Sri Amor itu, aduh segala macam lah itu dewa-dewa itu, dewa Zeus, dewa apa lagi, banyaklah. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, itu semua termasuklah masuk dalam dalilnya bahwa bukan begitu. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi ini makanya saya katakan, kalau dalam percakapan Yesus dengan Petrus itu permulaan peletakan batu penjuru. Tapi yang sama dengan itu Martin Luther, saya boleh katakan back to the Bible, kembali ke Alkitab. Makanya habis sola fide langsung disusul dengan sola scriptura, hanya firman Tuhan. Baru disambung lagi hanya dengan anugerah. Ya kan begitu ya. Sola scriptura kan itu hanya oleh firman. Sola gratia adalah hanya oleh anugerah. Itu. Dan yang lain-lain sampai 95 kita belum sampai menyelidiki ke situ. Tapi 3 itulah. Dan yang saya sudah perhatikan, permulaan dari membangun kembali peningkatan itu harus iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak boleh lari dari situ. Itu dasar. Dan itulah kebangkitan gereja sesudah terjadi penurunan yang sangat drastis itu. Nah, dan kita untuk saat ini harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena apa? Martin Luther dalam hal itu seringkali ya, ancaman maut itu sering sekali. Dia di penjara, dia mau dibunuh, dia segala macam. Nah, di situ. Memang kalau mau lebih benar-benar sekolah teologi, ada juga yang sebelum Martin Luther, Martin Luther kan abad 15 ya. Sekitar abad 14 ada John Cliff. Bukan John Jombing ya. Saudaranya juga gagal. Iya, saudaranya bahaya. Dalam nama udah saudara lah itu ya. John Jombing, John Cliff. Iya, itu abad ke-14.
tahun 1400-an. Dia sudah mulai melihat itu, tapi tidak sekokohnya Martin Luther. Sehingga John Cliff ini tidak dianggap sebagai bapak reformasi. Tapi bapak reformasi adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther ini untuk kembali dalam bangunan itu, dia rela mempertaruhkan jiwanya. Itu sebabnya untuk kita mau naik di akhir zaman ini, dalam situasi dunia yang begini, perpolitikan, keadaan kesulitan, keadaan dunia, keadaan pertumbuhan penduduk, semuanya kesulitan cari kerja, kesulitan cari duit, yang rendahan sulit, yang atasan tidak sulit, apalagi yang berani korupsi. Sebentar bisa korupsi, itu terjadi, itu keadaan. Jadi biarlah yang jahat bertambah jahat, tapi kita biarlah yang suci bertambah suci. Hal itu terjadi bagi kita. Biarlah, apalagi yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Jahat itu segala kejahatan, pembunuhan, korupsi, apa semua. Kalau cemar itu dosa dalam pernikahan. Ya. Jadi gereja yang mau berkembang, kita menghadapi kesulitan dunia, dan kita juga menghadapi iblis itu belum lewat loh, masih ada. Setiap saat dia ada, tapi kita yakin Tuhan lebih berkuasa menolong kita. Ya, membimbing kita sampai hari kesudahan. Tetapi seperti para rasul-rasul itu, sampai ditangkap di penjara. Dan kalau kita baca juga di dalam Ibrani pasal yang ke-11, itu adalah gereja mula-mula. Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita baca dulu ini. Ibrani pasal yang ke-11, sudah yang mau terakhir-terakhir. Kita lihat siapa yang bantu baca ayat 37 atau mulai 36 atau 35, coba. Ibrani 11 ayat 35. Iya. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Terus. Ada pula yang diejek dan dijerah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Terus. Mereka dilempari, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita di akhir zaman ini harus menjadi gereja yang sangat bersungguh-sungguh, karena gereja mula-mula itu mereka sangat teguh, diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Jadi kita ini
belum ada perjuangan sampai meneteskan darah. Nah, jangan kita kalah sama presiden kita Jokowi. Mau dihina, mau diolok, ya biarinlah. Nah, aku mau kerja. Kan cuma begitu dia. Masa kita kalah? Nah ini asal apa? Soalnya mau. Anak langsung hilang. Kemana dia? Sakit. Sakit apa? Dia sakit hati. Tapi kalau kita janganlah, saudaraku, ya, gereja yang dibangun di akhir zaman ini harus lebih. Ya, ini gereja mula-mula ini. Wah, ini digergaji ini gini. Diambil dulu kayu, diluangin. Memang cuma untuk bikin sakitin orang, udah kerja berat. Diluangi kayu itu sampai buat orang. Jadi ambil kayunya itu harus yang besar sampai bisa muat orang, dimasukin situ hidup-hidup, nggak mati, baru dipaku lah ini kayu ini, baru digergaji lah, mana kupingnya duluan kena tuh batuk kepala itu, waduh begitulah, jadi berdarah-darah lah itu serbuknya gergaji itu, wow, gitu. Ya begitulah yang di dalam itu, mau nangis juga, mau nangis bagaimana, mau menjerit apa, minta tolong. Nah, itulah ya mereka, saudaraku, gereja muda-muda itu. Jadi untuk akhir zaman itu kita sudah lihat mereka begitu, nah kita harus lebih bersungguh-sungguh, saudara. Kita harus lebih teguh, kita harus lebih kuat. Jadi perkembangan gereja ini, ya, ini sebenarnya tidak lama, saudaraku. Jadi masa gereja itu dari ya itulah kita buatlah itu. Kalau abad ya Yesus itu tahun abad pertama lah itu ya, sekitar tahun 34 lah. Jadi kalau sampai Martin Luther 15 abad sudah. Nah itu. Jadi perkembangan itu baru ada tahun 1517 itu. Itu baru. Kemunduran itu mulai dari 100, 600 itu sudah benar-benar nol. Dan lamanya itu sampai 900 tahun. Nah itulah lamanya keberadaan gereja itu. Jadi gereja mula-mula kita sudah lihat bagaimana mereka dalam suasana gereja itu saat itu, bagaimana penderitaan mereka. Walaupun kalau bagi mereka kedatangan Tuhan itu masih terlalu jauh. Jadi kalau kita ini, saudaraku, apa yang kita lihat dalam Alkitab ini sudah tergenapi. Tinggal tidak lama lagi. Kalaupun Tuhan memperpanjang waktu itu, saya lihat karena Tuhan berkemurahan supaya kita memakai waktu sampai tidak bercacat celah. Ini kemurahan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ya, ayat yang ke-10 atau mulai 9. Siapa yang mau baca? 2 Petrus 3 mulai 9. 2 Petrus 3 mulai ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi kalau sekarang Tuhan belum datang, bukannya dia lalai menepati janjinya. Kalaupun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sama dengan Nuh, dia membuat perahu, ada waktunya, dan kalau sudah selesai dia atau Nuh itu disuruh masuk ke dalam, dan perahu yang dibuat itu harus mampu mengatasi banjir yang begitu hebat. Jadi kerohanian kita harus sampai bisa bertemu dengan Yesus. Itu yang harus terjadi. Jadi bukannya Tuhan itu lalai, tapi dia memberi kesempatan kepada kita. Lanjut. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit yang baru itu di mana itu? Yerusalem baru. Terus. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Terus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya, jadi kita sudah lihat Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Itu sebabnya mulai dari sejak 1517 Martin Luther mulai bangkit. Ya. Dan selanjutnya ada lagi yang lain-lain seperti Menno Simons, mulai memperhatikan baptisan air, seperti John Wesley, dia menjadi membuka gereja Metodis, dia sudah mulai mengajarkan tentang kekudusan, berkembang. 1840 mulailah ada kegerakan kesembuhan. Ini KKR banyaklah itu. Tel Osborne, banyak lagi lah, si Billy Graham, banyak. Si Benin, Johan Masba, Belanda, ada lagi dari mana-mana pokoknya adalah penginjil rame. Nah, gitu. Ada si yang sering ke Afrika itu, itu dipakai Tuhan. Afrika itu sekali terbuka luar biasa banyaknya orang-orang. Nah ini. Jadi itulah yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi kesembuhan ini baru ada tahun 1840. Kembali lagi. Sewaktu Yesus itu, ya kembali ke yang tadi, bukan yang buta mendengar, terbalik itu, yang buta harus melihat, yang tuli mendengar. Jangan bilang yang tuli melihat, ya bisa dong.
Jadi jangan terbalik. Jadi kesembuhan terjadi kembali dan mulai nampak kuasa untuk itu dan karunia-karunia untuk itu baru sekitar abad 18. Jadi cepat ini perkembangan ini. Mulai baptisan roh itu abad ke-19. Ini sekarang abad ke-berapa nih? Ke-20, 21 ada? Satu abad kan 100. Ya bukan 21 lagi dong. 24. Kenapa begitu panjang? Karena Tuhan masih berkemurahan, bersabar. Jadi dalam kesabaran ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. Nah, jadi baptisan roh ini pertama sekali di Amerika tahun 1906. Namanya Kansas City. Itu yang saya ingat. Nah, begitu. Tapi saya bertanggungjawabkan bukan karangan. Ada dalam sejarah gereja yang sesungguhnya. Jadi sekarang ini perkembangan itu saya lihat waktu bagaikan bangsa Israel sudah melewati sungai Jordan untuk merebut tanah Kanaan. Seperti itulah keadaan kita. Jadi di situ semua harus bergerak. Harus jangan ada tertarik kepada perbuatan dosa, tertarik, tergiur seperti yang membuat bangsa Israel kalah sama negara kecil. Ada dia mengambil emasnya dunia. Itu masih buta untuk sekarang ini. Karena Yerusalem baru, ya emas itu, iya. Biar itu pandangan kita. Haleluya. Kalau yang di dunia ini semua itu lewat itu. Kalau nanti ya dibuat emas 1 kilo, enggak usah 10 kilo, 1 kilo dikubur, malam pertama langsung kuburan khusus. Digali sama pencuri. Nah, nggak ada artinya. Jadi kita biar kekayaan surga yang kita utamakan. Jadi sekarang ini perkembangan untuk kerohanian kita ini nggak terlalu lama. 1948 saat itulah sudah mulai lagi pengajaran pembentukan tubuh Kristus. Itulah yang kita sudah sering baca di dalam Efesus 4 mulai 9 sampai 13. Iya. Jadi belum terlalu lama. Makanya sekarang juga masih banyak gereja-gereja yang belum mengarah kepada pembentukan tubuh. Masih hanya khotbah biasa-biasa, khotbah yang keliling-keliling. Jadi ibarat perjalanan masih antara Mesir sampai Laut Kosong. Karena perjalanan bangsa Israel itu ada 3 tahap. Dari Mesir sampai Laut Kosong, menyeberang. Sesudah menyeberang dari Laut Merah atau Laut Kosong, Laut Teberau itu sama itu. Baru nanti masuk di Gunung Sinai, padang gurun, padang pasir, apalah semua mereka jalani. Nah, baru tahap ketiga dari menyeberang Sungai Jordan. Tadi menyeberang Laut Kosong, sekarang menyeberang Sungai Jordan. Dan mulailah kota yang pertama dihancurkan adalah kota Yeriko. Iya.
temboknya yang sangat lebar. Makanya nanti kalau mau apa ke sana lihat, aku udah lihat. Pak Jomi udah lihat. Belum sempat ada itu Pak. Hah? Enggak. Banyak yang kami jalani. Oh, berarti kalian dari Turki atau dari Mesir? Dari UEA, Abu Dhabi. Oh, Dari Abu Dhabi. ya sebenarnya dari situ ke Jordan dulu. Baru dari Jordan, udah dari situ naik mobilnya. Jadi modelnya itu nanti dari situ, jadi kita mengikuti jalan ya Joshua itu. Baru nanti bisa lewat Jericho. Nah itu. Habis itu mereka kalah dengan Ai. Kenapa? Waktu Jericho mereka kalah. Ada yang mencuri. Jangan mencuri ya. Nggak curi duit, curi kemudian. Curi kehormatan. Curi kebenaran diri. Udah salah, masih bertahan lagi. Nah, itu namanya tegak tengkuk juga itu. Nah, jadi kita ini harus rendah hati. Pelayan-pelayan Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semua harus sampai di tujuan. Kita punya tempat. Ya tidak 10 kota juga. Ya 5 kota lah. Tidak 5 kota, paling sedikit berapa? 2. Tapi kalau Jong jangan. Jong itu tahu apa artinya Jong? Gak ada sama sekali. Makanya sekarang ada kesempatan bagi kita semua, kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita sudah dengar mulai masa gereja itu Yesus mulai memenangkan, mulai dari perempuan Kanani yang baik, ada perempuan Samaria, ke perempuan yang banyakannya. Lebih gampang kali di perempuan ini. Pengikut-pengikut Yesus yang bukan rasul adalah perempuan-perempuan. Siapa? Maria Magdalena, Susana, Johanna, siapa lagi? Yang banyak lagi yang tidak ditulis. PB ya? Oh iya, PB. Itu adalah pelayan gereja sesudah berkembang. Nah, iya, bersekilang. Banyaklah. Nah, jadi kita sudah harus kembali ke Alkitab. Itulah harus jadi pondasi kita, harus jadi pegangan kita. Kalau hidup kita ini sesuai dan bahkan tergembala kepada firman. Istilah tergembala itu tiap hari dibawa ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Jadi harus tiap hari kenyang. Nah, ya. Kalau enggak tiap hari kenyang, domba-domba itu atau ternak itu pasti tidak sehat, tidak gemuk. Jadi itu artinya utamakan firman Tuhan. Back to the Bible. Kembali ke kita. Nah, tadinya pertama langsung Tuhan dirikan di atas batu penjuru itu. Dan hancur dari situ. Dan mulai 517 dibangun kembali dengan ada yang berani sampai berkorban mati sekalipun tidak takut. Itulah yang terkenal saat itu adalah Martin Luther tahun 1517. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh dan Tuhan memberkati. Oke.